Ayo, ketua kelas siapkan kelasnya. Semua siap. Perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keindahan. Tapi selama bulan puasa kita akan menetapkan kesepakatan kelas. Jadi kira-kira menurut anak ibu kesepakatan kelas apa yang harus kita tetapkan selama bulan Ramadan? Ayo coba, apa kira-kira? Misalnya, menjadi pribadi yang lebih baik. Berarti apa maksudnya? Tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ayo. Tidak boleh bohong. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Hah? Berbuat dosa. Kalau selama bulan puasa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi anak itu kalau misalnya kawannya tersenggol sedikit, boleh marah atau tidak? Berarti harus menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, apalagi? Misalnya bisa tidak menghormati teman yang sedang berpuasa? Bisa. Bisa. Misalnya Reski, karena Reski sama Putri Novitasari memiliki ibadahnya yang berbeda dengan kita, memiliki agama yang berbeda dengan kita. Bolehkah Putri dengan Reski makan di dalam kelas selama puasa? Tidak. Berarti kita harus menetapkan juga kesepakatan kelasnya itu apa tadi? Menghargai teman yang berpuasa. Kalau misalnya Reskinya makan di dalam kelas, bagaimana tindakan kita? Menegurnya. Pintar. Yang ketiga, kalau dalam belajar, kalau bulan puasa, boleh lemah-lemah gemulai, lesu. Berarti harus apa? Semangat. Selama bulan puasa, anak ibu harus tetap semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke, kesepakatan kelas kita sudah kita buat. Ayo. Menjadi pribadi yang lebih baik, menghormati teman yang sedang berpuasa dan tetap belajar. Penuh semangat. Penuh semangat. Bisa kita tetapkan ya selama
menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Nah, dalam peristiwa alam itu bisa menjadi bencana alam, yang artinya bencana alam itu bisa merugikan manusia. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membahas pengertian dan jenis bencana alam. Ayo, bencana alam adalah bencana yang terjadi sebagai akibat dan serangkaian dari serangkaian peristiwa alam dan terjadi dan dapat mengancam kehidupan manusia. Itu yang disebut dengan atau pengertian dari bencana alam. Contoh-contoh yang disebabkan oleh alam yang disebut dengan bencana alam karena merugikan manusia ada badai, angin puting beliung, gempa, tsunami, letusan gunung berapi. ya, ada 5 bencana alam. Di sini Ibu akan beri contoh dari gambar-gambar tentang bencana alam. Yang pertama, letusan gunung berapi. Pernah dengar kabar atau berita tentang letusan gunung berapi? Nah, pernah ya. Terus, tsunami. Ayo. Tsunami. Di provinsi mana terjadi tsunami besar-besaran? Nah, di Aceh. Pintar. Angin puting beliung. Gempa bumi. Terus apa lagi? Badai. Nah, di situ ada berbagai macam kerusakan alam yang disebabkan oleh bencana alam. Ayo dibaca buku pembelajarannya. Yang pertama tentang badai. Nah, di buku pembelajarannya tentang badai, badai itu disebut juga dengan badai tropis karena kita berada di wilayah tropis maka terjadi badai tropis. Badai tropis berarti di Indonesia badai juga sering dikenal dengan sebutan angin pintar mubarok, angin topan. Ada angin topan. Nah, di situ nama lain dari bahasa Indonesianya angin topan, pintar. Terus angin puting beliung. Pernah anak ibu, kalau kita pernah tidak terjadi angin puting beliung? Dijamin. Nah, di daerah-daerah yang mempunyai iklim yang seperti ini. Berarti anginnya seperti apa? Berputar. Pernah nonton film Upin dan Ipin tidak? Nah, terjadi angin puting beliung enggak, Bro? Nah, iya, karena Upin lagi bermain. Akhirnya hujan badai, angin puting beliung menimpa rumah siapa? Saudara. Ya, berarti juga menyebabkan kerusakan bagi manusia. Yang ketiga, gempa bumi. Ayo, di pembelajaran gempa bumi, Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi gempa bumi. Mengapa? Ayo. Oke, pintar Zaki. Karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng
Indonesia banyak sekali gunung-gunung berapi. Sangat mengerikan. Oke, seperti contohnya letusan gunung berapi. Kalau di Jambi ada gunung berapi? Gunung Kerinci? Ada. Kalau lagi aktifnya bisa menimbulkan gunung berapi karena gunung di Kerinci itu masih aktif. Kalau misalnya terjadi sesuatu bisa mengalami letusan gunung berapi. Oke, dari pembelajaran kita tentang macam-macam bencana alam, ada yang mau ditanya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa. Jadi, Ibu ada lembar kerja untuk anak Ibu dalam memahami materi pembelajaran kita. Yuk, dikerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya sama Ibu. Yuk. Kasih temannya ya. Aldi, ayo Di. Ya. Oke. Tulis namanya ya. Ayo. Amina, Putri Novitasari. Oke. Ya. Sudah Yuda belum? Oke. Ayo. Ada yang mau ditanya dalam menjawab lembar kerjanya? Nah, di sini gempa bumi. Lihat di bagian pembelajaran gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena apa? Ini dibaca. Gempa bumi dapat terjadi karena langsung anak Ibu jawab. Gempa bumi terjadi karena apa? Oke. Nah. Oke. Oke, bisa ya? Aldi bisa nak? Bukunya dibuka dulu. Nah, lihat di bagian gempa bumi. Itu gempa bumi terjadi karena apa? Dibaca teksnya. Bisa nak? Ya, kalau yang nggak bisa boleh bertanya.